Hingga Selasa pagi, Saudara, jumlah permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi sudah mencapai 200 permohonan. Sejak pagi, antrian pemohon sengketa Pilkada 2024 sudah terlihat di gedung Mahkamah Konstitusi RI Jakarta Pusat. Melalui situs resminya, Mahkamah Konstitusi mencatat sudah ada 1 permohonan gugatan di tingkat provinsi, yakni untuk Pilgub Papua Selatan. Ada juga 163 permohonan di tingkat kabupaten dan 38 permohonan di tingkat kota. Mahkamah Konstitusi RI membuka pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pilkada atau PHP 2024. MK memastikan sidang akan digelar pada awal Januari 2025 dengan tidak menugaskan hakim yang punya konflik kepentingan dengan pihak berperkara. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Suhartoyo, memastikan sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 akan digelar pada awal Januari 2025. MK membentuk 3 panel hakim untuk menyidangkan sengketa Pilkada. Formasi hakim dalam ketiga panel tersebut sama dengan sidang sengketa pemilu legislatif lalu, sementara mekanisme persidangan akan menyesuaikan dengan banyaknya perkara. Suhartoyo juga memastikan tidak akan menugaskan hakim yang punya konflik kepentingan dengan pihak berperkara dalam sidang sengketa Pilkada ini. Kan kalau persidangan kan nanti dibagi 3 panel. Jadi kalau misalnya sebanyak perkara misalnya 200 ya akan dibagi 3. Misalnya masing-masing 60 atau 70. Mekanismenya ya tidak ada persoalan. Kemarin kan malah yang legislatif itu masing-masing panel hampir 100, bahkan ada yang 100. Setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara untuk masing-masing panelnya, kemudian nanti menetapkan hari sidangnya. Jadi ya kira-kiranya di awal Januari ya. Senin siang, perwakilan tim kuasa hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono mendatangi Mahkamah Konstitusi. Tim hukum RK Suswono datang untuk berkonsultasi soal sengketa Pilkada Jakarta. Mereka bilang persiapan pengajuan permohonan ke MK sudah hampir 100% dan akan dilakukan dalam waktu dekat. Adapun pihak yang digugat adalah KPU Jakarta dan pihak terkait yaitu pasangan Pramono Rano. Kami bersama seluruh tim hukum, elemen tim hukum dari Paslon Ridho sedang mempersiapkan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sudah berhari-hari sedang disiapkan, oleh karenanya sesegera mungkin setelah siap kami akan masukkan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sangat banyak yang memberikan support dari tim hukum, kita berkolaborasi dengan seluruh tim hukum yang ada untuk mempersiapkan permohonan ini. Jadi buktinya banyak sekali, saksinya juga banyak sekali. Sementara itu, tim hukum Dharma Kun juga tengah mengkaji rencana untuk menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Tim Dharma Kun lebih mempermasalahkan soal rendahnya partisipasi masyarakat di Pilkada Jakarta. Tentunya kami akan menggunakan hak kami ya untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Kami saat ini dengan tim sedang mengkaji, ya tentunya yang pasti kami akan menitik tekankan pada partisipasi masyarakat. Apalagi kami dari tim independen yang mana kami berjuang itu bukan hanya saat kampanye, tapi dari sebelum kampanye kami sudah memberikan mengumpulkan dukungan gitu. Di lain pihak, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano meminta pihak yang tak menerima hasil Pilkada Jakarta untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Prasetyo, meminta jangan sampai ada pihak yang mencari-cari kesalahan dengan hasil Pilkada yang telah ditetapkan KPU Jakarta. Nah, itu hak dia, hak pasangan nomor 1. Nah, landasannya kan ada. Kalau dia memang tidak mau menerima hasil ini, ya silakan aja ke MK. Itu kan alurnya, tetapi jangan dicari-cari. Karena perbandingannya antara 1 dan 3 itu hampir 10%, Bos. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, syarat untuk mengajukan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi meliputi
Permohonan diajukan kepada MK paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang diajukan oleh para kontestan pilkada. Pengajuan permohonan gugatan hasil pilkada harus dilengkapi alat atau dokumen bukti pelanggaran dan keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Jika alat bukti kurang lengkap, para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MK. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Hingga Senin malam, sekitar 200 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024 sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk permohonan perselisihan di tingkat provinsi bisa dilakukan maksimal 3 hari setelah penetapan oleh KPU. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Zan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Selamat siang Edwin, sudah ada lebih dari 200 gugatan yang masuk. Apakah ada informasi tentang gugatan untuk Pilkada Jakarta? Selamat siang Bella dan juga saudara. Memang untuk pengajuan berkas perkara yang dari pagi berlangsung di Mahkamah Konstitusi, di tingkat provinsi, yakni di pemilihan gubernur, seperti itu Bella dan saudara, memang baru masuk 2, yang dimana dua-duanya berasal dari Papua Selatan, bukan dari Jakarta. Nah, hal ini memang perlu kita cermati bersama karena dari tim Paslon 01 sebelumnya, Ridwan Kamil Suswono dan juga Darmakun di nomor urut 2 juga memang berkata dan sempat memberikan wacana akan mengajukan berkas perkara dan pendaftaran permohonan terkait dengan sengketa Pilkada Jakarta 2024. Nah, tadi sempat berdialog juga pada pagi ini Bella dan saudara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta, yakni di sana ada Wahyu. Nah, kepada Kompas TV, Wahyu menyatakan bahwa memang untuk segala bentuk gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024 akan diterima oleh KPU sebagaimana memang salah satu bentuk demokrasi, sebagai bentuk suara dari rakyat dan merupakan bagian dari prosedur demokrasi itu sendiri. Dan Wahyu juga menyatakan bahwa tim dari Komisi Pemilihan Umum saat ini telah menyiapkan untuk alat bukti jika nantinya untuk gugatan perkara ini akan bergulir. Nah, yang lain yang disebutkan juga, mereka telah berdiskusi, untuk Komisi Pemilihan Umum juga berdiskusi bersama dengan akademisi dan juga sejumlah pakar untuk menakar seperti itu, untuk menghitung kira-kira risiko, lalu juga apa saja yang akan terjadi jika memang dari baik Paslon 1 maupun Paslon 2 mengajukan permohonan gugatan perkara Pilkada Jakarta 2024. Bella. Akhir pendaftaran untuk sengketa Pilkada Jakarta. Baik, Bella dan juga saudara, dapat diketahui bahwa pengumuman terkait dengan hasil rekapitulasi suara dari Pilgub Jakarta 2024 sendiri sudah diumumkan dari hari Minggu 8 Desember 2024. Yang ini berarti jika dihitung 3 kali 24 jam dari waktu pengumuman tersebut jatuh di esok hari, yakni di Rabu 11 Desember 2024. Dan memang ini juga berlaku, ketentuan 3 kali 24 jam ini berlaku untuk seluruh pemohon yang ingin hendaknya mengajukan berkas perkara permohonan sengketa gugatan sengketa dari Pilkada 2024 ini. Nah, sampai sekarang jika dilihat dari layar yang memang ada di Mahkamah Konstitusi dan juga bisa diperiksa dari situs resminya, bahwa memang sampai sekarang ada total 206 permohonan, yakni yang pertama adalah tadi 2 dari tingkat provinsi Pilgub seperti itu, lalu yang kedua itu dari sisanya 167 dari tingkat kabupaten dan 39 sisanya dari tingkat kota. Nah, yang tadi kita perlu cermati juga dan kita perlu perhatikan dari tenggat waktu permohonan yang bisa diajukan oleh pemohon untuk gugatan sengketa Pilkada 2024 di Jakarta adalah
terkait dengan alat bukti yang harus kuat. Nah, dari kedua paslon memang menggugat di perkara di dalil yang berbeda. Nah, untuk di paslon 01 Ridho sendiri dalilnya adalah kecurangan seperti itu yang terjadi, dan juga kepada KPU, baik kepada KPU maksud kami, baik kepada KPU maupun juga kepada paslon 02 sebelumnya yang memang diumumkan suaranya mencapai memimpin seperti itu. Dan yang kedua dari untuk paslon 02 sendiri, Darmakun sendiri, dalilnya adalah tingkat partisipasi yang rendah. Bella. Baik, terima kasih atas informasi Anda Edwin Zan langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, Saudara. Bulog cabang Parepare, Sulawesi Selatan memastikan ketersediaan pangan cukup hingga Natal juga tahun baru 2025. Stok pangan ketersediaannya aman ditambah dengan stok cadangan di gudang Bulog. Juga ada informasi jelang Hari Raya Natal, Gereja Katedral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai bersiap menyambut perayaan umat Kristiani. Gereja pun mulai bersolek demi memeriahkan Natal tahun ini.